Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi. Hari ini tanggal 27 Juli 2022 di hari Rabu ya. Jadi baru selesai ngelatih juga. Tadi sprint set, kebetulan setnya 6 kali 100 fast, setiapnya 8 menit ya. Nah, jadi di sini mulai ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup bagus untuk dijawab ya dan untuk dibahas. Nah, kita langsung mulai ya. Jadi supaya nggak lama, untuk pertanyaan yang pertama ada di video, gerakan apa yang digunakan saat menolong orang ya. Waktu itu praktek kita ada minta bantu peraganya, ada dua peraga dan juga ada asisten pelatih saya juga. Nah, di situ ada pertanyaan, siang tolong ajarkan bagaimana cara bernafas yang baik agar tidak ngos-ngosan saat berenang dan bagaimana cara melatihnya, khususnya di gaya bebas dan gaya lain pada umumnya. Sebab tanpa manajemen nafas yang baik nggak bisa berenang jarak jauh dan lama. Terima kasih. Nah, di sini pertanyaannya ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ya, nah di sini betul ya, tanpa manajemen nafas yang benar itu kita berenangnya juga kacau ya, karena teknik bernafas adalah yang paling dasar yang kita ajarkan ke anak-anak kecil, yaitu bubbles ya. Nah, yang sering saya sebut bubbles itu adalah underwater breathing. Jadi tetap ambil nafas dari mulut ketika kita di udara. Ketika kita masuk ke dalam air, itu buang nafas tetap dari hidung, tidak boleh dari mulut ya. Alasannya kenapa? Sudah pernah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya, yaitu rongga rongga di tenggorokan ini, ataupun lubang di tenggorokan ini, ataupun rongga mulut ini lebih besar daripada rongga di hidung ataupun lubang di hidung. Nah, ketika lubang di hidung ini kita keluarkan nafas, itu kan tentunya pasti lebih pelan mengeluarkannya daripada ketika kita hembusnya dari mulut ya. Jadi itulah kenapa alasannya tarik nafas harus dari mulut ya, supaya kita juga bisa tarik cepat nih. Ketika kita berenang gaya bebas ya, itu kita tariknya langsung cepat ya. Ketika kita buang di dalam air, itu pelan-pelan menggunakan hidung, sehingga apa, oksigen kita tidak langsung habis gitu ya. Jadi kita masih bisa mengatur nafas keluar ketika kita berenang gitu ya. Nah, kalau mau dihabiskan ya tinggal pakai mulut aja, keluarkan ya. Tapi kalau kita nafasnya tidak beraturan seperti itu, akhirnya kita berenangnya juga jadi nggak fokus gitu dan jadi kacau ya berenangnya. Nah, ya itu mungkin jawabannya. Manajemen nafas yang baik adalah tarik nafas dari mulut dan buang dari hidung. Itu harus dikerjakan beribu-ribu kali. Jadi akhirnya kita secara otomatis itu ketika kita ambil nafas itu udah dari mulut, buangnya dari hidung gitu ya. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama terjawabkan ya. Lalu habis itu ini ada pertanyaan yang kedua. Ada beberapa pertanyaan ya di sini ya. Jadi saya akan coba untuk buat supaya videonya jangan terlalu panjang juga ya. Kita bagi dua mungkin ini pertanyaan, ada 9, ada 12 ya. Jadi kita buat 6 pertanyaan pertama dan 6 pertanyaan kedua ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih. Ada di video, kenapa harus siku tinggi ketika berenang gaya bebas? Nah, komentarnya itu nih di sini ya. Kelihatan ya, majunya masih sangat pelan, sudah latihan 2 bulan belum bisa cepat. Nah, memang ketika berenang itu ya, kita butuh proses ya. Kita nggak bisa yang minggu pertama, minggu kedua kita langsung berharap bisa, ataupun setelah 2 bulan kita langsung berharap sudah bisa cepat ya. Nah, sedangkan kaki sendiri saja itu kalau ngelatih ya, kalau saya lihat dari anak-anak ya, perkembangannya itu setiap 3 bulan sekali gitu ya. Jadi contoh, kita kasih interval baru 8 kali 100 kaki gaya bebas setiap di 205.
Setelah 3 bulan itu mungkin belum tentu turun ke 2 menit ya, mungkin bisa jadi masih stay di 205 gitu loh. Sedangkan ini kan berenang ya, ini kan berenang, jadi kaki aja belum tentu bisa maju setiap 3 bulan, apalagi berenangnya gitu loh. Jadi makanya sangat tergantung sekali dengan konsistensi kita. Ketika kita berenang, contoh kita berenang dengan 5 kali seminggu ya, itu apakah 5 kali seminggu itu konsisten mengerjakan kaki, atau hanya berenang saja, atau dia masih ada program tangan ataupun yang lain. Nah, jadi makanya program juga harus disusun yang terpadu, sehingga apa, kena ke titik poin yang kita harus kerjakan ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya bantu jawabkan ya. Oke, lalu pertanyaan yang ketiga ada di video, kenapa set aerobik penting ya. Di sini ada 8 kali 400 gaya bebas ya, base per 100. Jadi kita cek itu base per 100-nya. Nah, di sini ada yang bertanya, izin diperuntukkan untuk KU berapa ya? Nah, di sini ya, nah, kalau untuk set aerobik ini 8 kali 400 ya, biasanya saya kasih itu 3 kali ya, setiapnya 6, contoh 6 menit, 3 kali 550, 3 kali 540, 2 kali terakhir di 540. Nah, ya di situ kita pantau ya untuk KU berapa di sini. Nah, kalau KU berapa itu biasanya untuk KU ke 2 ke atas, kalau untuk set seperti 8 kali 400 ya. Tapi kalau untuk anak-anak KU 3, bukannya mereka nggak bisa, tapi dikurangin saja, contoh 8 kali 300 atau 10 kali 200 seperti itu ya. Jadi sembari mereka bertumbuh, kita menambahkan programnya mereka ya. Boleh juga variasi program mulai dari, contoh dia nggak kuat 8 kali 400, boleh dibuatkan 5 kali 400 dulu, baru dipantau lebih kurang 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Nah, kalau sudah kuat itu boleh dinaikin ke 6 kali 400 ya. Atau kalau memang dia belum bisa kuat ya, mulai dari 10 kali 200, lalu masuk ke mungkin 8 kali 250, lalu 8 kali 300, lalu masuk ke 10 kali 300, baru masuk lagi ke contoh 7 kali 400 atau 8 kali 400 ya. Jadi beberapa variasi yang boleh ditingkatkan sembari mereka sembari mereka menjalankan set aerobik ini ya. Nah, cuman kalau untuk KU berapa itu untuk KU 2, KU 1, KU senior sih kalau yang set yang 8 kali 400 ini ya. Oke. Berikutnya step by step ada di video step by step belajar renang gaya bebas. Nah, ini udah pertanyaan yang keempat ya, pertanyaan yang keempat. Nah, di sini mau bertanya metode kick bebas, metode kaki gaya bebas untuk dengan menggunakan stick itu apakah berbeda dengan metode kick gaya bebas menggunakan board atau papan di dada atau papan dada ya, atau kickboard ya. Jadi intinya adalah apakah ada perbedaan antara kaki menggunakan stick atau kaki menggunakan kickboard atau papan dada ya, papan kaki sih sebenarnya ya. Nah, jika berbeda minta tolong untuk dijelaskan baik dari segi fungsi dan keefisienan dalam berlatih gaya bebas. Terima kasih banyak. Oke, jadi kalau untuk stick ya sama board ya sebenarnya nggak jauh berbeda ya, hampir sama ya. Cuman kalau untuk stick biasanya anak-anak kecil yang baru mulai belajar itu lebih nyaman untuk pegangnya kalau stick itu. Jadi dia bisa panjangin tangannya ketika menggunakan stick itu ya. Dan juga megang stick dengan megang board itu pegangannya, gripnya itu
sedikit berbeda ya. Ketika pegang stick itu kan cuman digenggam seperti ini, jadi lebih yakin, lebih kuat gitu. Tapi dari pengerjaan kaki itu semuanya sama ya. Nah, satu hal lagi, kalau menggunakan stick itu perbedaannya lebih lebar bisa dipegangnya ya. Jadi contohnya sticknya lebarnya lebih kurang di 1,5 meter. Nah, jadi tangan kita juga masih bisa buka lebar ya, seperti ini. Kalau misalnya board kan dia lebarnya itu paling lebar 40-50 cm kan. Jadi pegangannya itu mau nggak mau ya wajib lurus seperti ini ya, nggak bisa buka sedikit seperti ini ya. Nah, sedangkan ketika kita ngajarkan ke anak-anak kecil berlatih berenang, itu umumnya mereka kita ajarkan dulu dengan gerakan yang besar. Contoh, kita mau mereka buka dulu seperti ini huruf Y gitu ya. Jadi kita maunya anak-anak pelajari dari gerakan besar dulu gitu loh. Baru pelan-pelan kita ajarkan ke board gitu, pegang board ya. Tapi dua-duanya juga sebenarnya sama, dari kecil juga udah bisa pegang board, gak jadi masalah juga ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang kecil, alangkah baiknya kalau kita punya alatnya stick noodle. Kita boleh menggunakan stick noodle itu untuk menendang kaki. Nah, tidak wajib sih, tapi kalau ada ya kita boleh gunakan. Kalau nggak ada, kita boleh menggunakan kickboard juga, sama aja ya. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika kita ngajarkan anak-anak yang kecil berenang, ketika mereka tendangan kaki itu, boardnya harus dipanjangin ke depan seperti ini. Jangan ditaruh di bawah lengan kita ya. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Saya taruh sticknya di sini, kameranya di sini. Nah, jadi ketika kita ngelatih anak-anak kecil yang umur contoh 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, boardnya itu usahakan dipanjangin ke depan. Jadi kita pegang boardnya di sini ya. Nah, tadi antara perbedaan pegang stick, kalau pegang stick ya, itu bisa pegangnya lebih lebar gini. Kita bisa lebih lebar gini pegangnya ya. Tapi kalau pegang board kan cuman lurus seperti ini ya. Sama aja sih sebenarnya, cuman kalau untuk anak-anak kecil saya rasa lebih nyaman seperti ini. Jadi mereka juga lebih enak tuh, lebih range of movementnya lebih banyak tuh ya. Oke. Yang pasti board sama stick harus dipanjangin ke depan ya, jangan ditaruh di bawah lengannya ataupun sikunya ya. Nah, ketika kita ngajar anak-anak yang kecil-kecil ya, yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ya. Nah, lalu setelah itu dari segi fungsi ya itu ya, fungsi sama efisiensi ya hampir sama ya ketika kita pegang board ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Lalu ini pertanyaan yang kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini ada di video apa yang harus diperhatikan saat melatih anak umur 9 tahun ya. Nih. Ya. Mau tanya apa yang menyebabkan anak umur 7 tahun berbelok, maju ke depan tapi suka serong, tidak lurus saat berenang gaya bebas? Jika berkenan mohon dijawab, dan apa yang perlu diperbaiki? Lalu apa saja bentuk latihannya? Terima kasih. Nah, wah ini pertanyaannya cukup banyak ya, 3 lah ya kira-kira ya. Tapi dalam satu komentar ya. Nah, di sini ini yang pertama saya jawab dulu ya. Apa yang menyebabkan anak umur 7 tahun itu berenangnya berbelok ya, ataupun miring ya, tidak lurus ya. Nah, ada beberapa faktor ya ini ya. Jadi kaki, kemungkinan pertama kaki itu ketika tendang ya, satu kaki lebih kuat dari kaki yang sebelahnya. Jadi contoh kaki kanan lebih kuat dari kaki kiri ya, otomatis pasti tendangannya ke kiri arahnya. Kalau kaki kiri tendang lebih kuat dari kaki kanan, maka arahnya ke sebelah kanan. Nah, itu faktor pertama. Faktor kedua itu bisa jadi tangannya cross ketika berenang itu melewatin garis lurus di tengah ini gitu loh ya. Jadi akhirnya ketika mereka over rotate dan masuknya kelewat garis tengah ya, jadinya berbelok dia berenangnya gitu.
Itu pernah saya jelaskan di video cross atau miring ya. Kenapa berenang itu bisa cross atau miring ya. Nah, bisa dicek kembali di video itu ya. Lalu faktor yang ketiga itu mungkin badannya bergerak ya, badannya goyang kiri kanan sehingga berenangnya juga saya pernah jelaskan juga itu ya, seperti ular ya waktu itu ya. Jadi berenangnya kayak miring kiri kanan, berbelok dia ya. Nah, dan tidak lurus saat berenang gaya bebas ya. Jadi berenangnya itu melewatin garis lurusnya. Jadi akhirnya berenangnya jadi miring, belok kiri kanan ya. Nah, dan apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini yang mungkin saya perlu sedikit jelaskan ya. Di sini saya coba akan taruh kameranya di sini ya. Nah, yang perlu diperbaiki yang satu itu kaki ya. Tendangan kaki itu harus stabil antara kanan dan kiri ya. Harus dari pangkal paha. Nih, ya. Jangan yang satu kakinya dari pangkal paha, yang satu tekannya dari lutut. Jadi akhirnya seperti ini nih. Dan akhirnya menyebabkan miring. Ya. Dan yang kedua, ini ketika kita catch ya, ketika kita tarik tangannya ya, jangan melewatin garis. Nih. Ini garis tengah nih sini, ya. Contoh ini garis tengah, kita jangan melewati garis. Akhirnya apa? Ketika kita tarik melewati garis ya, kita jadi miring berenangnya, berbelok ya. Lalu recovery, ketika kita masuk tangannya, finger entry ini, entry tangan ini di samping aja, jangan di tengah sini. Kalau di tengah sini akhirnya kita cross berenangnya, jadi miring-miring gini ya. Dari kamera saja kan sudah kelihatan tuh ya, miring kiri kanan. Nah, jadi harus di samping saja cukup ya. Dan ini bahu jangan over rotasi, jangan over rotate ya. Akhirnya ketika rotasi terlalu lebih jadi lewat ke samping ya. Akhirnya berbelok-belok tuh ya. Dan kita harus perbaiki entry ini ya. Lalu posisi kepala juga jangan goyang kiri kanan. Ketika ngambil nafas cukup ke samping saja. Jangan juga diangkat terlalu tinggi tuh, akan menyebabkan cross juga seperti itu ya. Nah, lalu habis itu bentuk latihannya. Berarti ini kan sejenis kayak program ya. Nah, lalu apa saja bentuk latihannya? Kalau bentuk latihannya sih cukup banyak ya. Kita boleh ngerjakan contoh kaki ya, kaki contoh 10 kali 50 kita perbaiki kakinya stabil, steady ya. Jadi kanan dan kiri harus seimbang gitu, temponya harus dapat boom 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Jadi temponya seperti itu ya. Nah, oke, mungkin itu pertanyaan yang kelima tadi ya, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai ke pertanyaan yang kelima ya. Sekarang saya ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau gitu sampai pertanyaan yang kelima saya tutup dulu ya sampai di sini. Nanti kita akan mulai lagi di bagian yang kedua, atau setelah ini videonya akan masuk lagi video yang berikutnya ya. Jadi teman-teman juga nggak nunggunya terlalu lama untuk jawabannya. Saya akan coba untuk pilah-pilah 5 pertanyaan atau paling maksimal itu 6 pertanyaan. Saya tutup videonya, saya akan buka lagi kembali ya. Oke, dan saya coba akan taruh listnya di deskripsi. Pertanyaan apa aja yang ditanyakan. Contoh ini ada 5 pertanyaan, saya akan taruh contoh di deskripsinya. Itu saya akan tulis tuh pertanyaan-pertanyaannya, sehingga teman-teman mungkin bisa lihat, oh pertanyaan yang ini udah dijawab di video ini gitu ya. Jadi dan itu mungkin akan sedikit banyak makan waktu ya, karena satu harus upload, kedua harus tulis deskripsi, ketiga mungkin harus sedikit banyak ngedit thumbnailsnya ataupun cover depannya ya. Nah, tapi itu saya coba akan kerjakan supaya teman-teman bisa lihat kembali ataupun bisa dengar. Oke, itu aja video kali ini. Saya akan lanjutkan ke part yang bagian yang kedua untuk pertanyaan berikutnya.
Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.